Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Para rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta berlimpah berkah. Amin ya rabbal alamin. Ini ba'da asar ya, suasana setelah hujan. Di kebun di belakang saya ini masih ada ya tetesan-tetesan air setelah hujan ya. Inspirasi sore ya, inspirasi sore. Baik, saya akan mengambil pelajaran atau inspirasi dari jatuhnya rejim Bashar al-Assad ya, Bashar al-Assad di Suriah ya, yang sedang ramai beberapa hari ini. Dunia internasional dikejutkan dengan jatuhnya atau dengan tumbangnya rejim Bashar al-Assad setelah berkuasa kurang lebih setengah abad ya, luar biasa, kurang lebih 50 tahun itu kekuasaan yang diturunkan dari ayahnya. Baik, penguasa tiran ya, penguasa zalim, penguasa tiran, kapanpun dan dimanapun ya, sejarah mencatat bahwa pada akhirnya mereka jatuh ya. Sebab kejatuhannya itu banyak faktor tentunya, tapi yang paling penting ya, mohon maaf, tapi yang paling penting bahwa setiap rejim pasti berganti ya, pasti berganti dengan kurun waktu tertentu, dengan masa tertentu yang Allah kehendaki. Sehebat apapun kezaliman mereka, sekuat apapun kekuasaan mereka, pada akhirnya akan jatuh juga. Demikian Allah berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami pergilirkan di tengah-tengah kehidupan manusia, seperti roda yang berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Seperti itulah ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari jatuhnya rejim-rejim yang kita bisa baca dalam sejarah, yang bisa kita saksikan dalam pemberitaan hari-hari ini, atau bahkan mungkin kita ketahui dari berbagai macam referensi atau narasumber yang berkaitan dengan jatuhnya rejim-rejim penguasa ya, tiran atau zalim ya. Jadi sehebat apapun kekuasaan, sekuat apapun kekuasaan, sedahsyat apapun ketiranian ya, kezaliman, pada akhirnya akan tumbang juga. Sejarah demikian dari mulai zaman para nabi terdahulu ya, Fir'aun ya, Namrud ya, dan lain sebagainya yang bisa kita ketahui dalam sejarah kehidupan. Maka kekuasaan yang sedemikian hebat aja tumbang, apalagi kekuasaan yang biasalah, yang sifatnya lebih rendah dari itu ya, atau lebih bawah dari itu ya. Tentu pada saatnya, pada akhirnya ya, mereka akan berada di posisi di bawah, atau berada di posisi terpuruk, terperosok. Roda kan berputar seperti ini ya.
seperti jarum jam juga berputar, kadang di atas di angka 12, kadang di titik bawah di angka 6 dan seterusnya. Demikian. Oleh karena itu, bagi para pejuang dakwah, bagi para pejuang kebaikan, bagi para pejuang keimanan, ya, tentu jangan pernah kemudian berhenti, jangan pernah kemudian apalagi sampai berputus asa di dalam perjuangan. Terus lakukan perjuangan sekecil apapun yang bisa kita lakukan dalam berkontribusi bagi perjuangan, ya, lakukan. Insya Allah pada saatnya, ya, kebaikan-kebaikan yang kecil-kecil itu, ya, kesolehan-kesolehan yang kecil-kecil itu, ya, kebaikan-kebaikan yang sederhana itu pada akhirnya akan menjadi gelombang yang besar yang akan dapat menumbangkan para penguasa zalim, para tiran, ya, orang-orang yang mereka jauh dari nilai-nilai kebenaran. Ingat, ya, ja'al haq wa zahaqal batil. Ketika datang kebenaran, maka kebatilan itu akan sirna, kebatilan itu akan porak-poranda. Mari kita ambil ibrah, ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia Islam, peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di dalam negeri ataupun secara internasional, agar kita mempunyai pelajaran, mempunyai hikmah di dalam menapaki jalan kehidupan, bahwa kita harus berusaha tegak berada di dalam jalan perjuangan, jalan dakwah, jalan kebenaran, sekalipun mungkin berhadapan dengan apapun juga. Demikian inspirasi hari ini yang bisa saya ambil dari peristiwa yang terjadi di dunia Islam, peristiwa yang terjadi di Timur Tengah yang berkaitan dengan jatuhnya tiran, jatuhnya rejim penguasa zalim yaitu Bashar al-Assad, ya. Ambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi, ambil hikmah dari setiap apa yang kita lihat, ambil inspirasi dari setiap apa yang kita dengar, jadikan semuanya sebagai sebuah hikmah bagi perjalanan kita di dalam kehidupan ini. Ingat, jangan lupa, kehidupan seperti roda berputar, ya, kadang di atas, kadang di bawah, atau kehidupan seperti jarum jam, kadang di atas, kadang di bawah. Ambil pelajaran, ambil pelajaran, ambil pelajaran, ya, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Ya, saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.